Kota Surakarta adalah kota yang terkenal dengan kekayaan budaya yang dimilikinya. Ragam kebudayaan dapat kita temui di wilayah Surakarta ini, seperti kerajinan batik, pertunjukan wayang orang, makanan tradisional, tarian tradisional, hingga tempat-tempat bersejarah seperti Pura Mangkunegaran ini. Kebudayaan tersebut tidak hanya menjadi warisan dari nenek moyang kita, tetapi juga harus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berperan dalam pelestarian kebudayaan, yaitu Sanggar Tari Surya Sumirat. Di sana kami akan bertemu dengan narasumber kami, yaitu Bapak Matias. Beliau akan berbagi informasi mengenai tarian tradisional, khususnya Lambangsih, yang biasa dipertunjukkan di pernikahan adat Manten Jawa. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Carolus Rama. Dan pada saat ini, kita sudah bersama dengan Bapak Matias. Bapak Matias ini merupakan humas dari Sanggar Surya Sumirat di Pura Mangkunegaran ini. Jadi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut tentang tari Lambangsih, mari kita berkenalan dengan Bapak Matias. Silakan Bapak memperkenalkan. Baik, selamat sore dengan waktunya sore ya. Senang ya bertemu dengan kalian, membantu dalam berbincang budaya. Ya, perkenalkan saya Bapak Matias Kristanto. Tadi sudah dikenalkan dalam Sanggar Surya Sumirat, saya selaku humas dan pekerjaan saya adalah guru seni budaya. Jadi sekali lagi senang bisa membantu kalian berbincang, kemudian menggali tentang budaya kearifan lokal. Semoga ini nanti akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Oke, Bapak. Nah, tadi Bapak sudah memperkenalkan diri. Bapak merupakan humas di Sanggar Surya Sumirat di Pura Mangkunegaran ini dan juga merupakan guru seni budaya. Nah, Bapak, karena kelompok kami akan membahas tentang salah satu tarian yang sepertinya sebelumnya kami mencari-cari itu sirat tentang makna, tentang cinta, dan memang biasanya dipentaskan dalam pernikahan adat Jawa, yaitu tentang tari Lambangsih. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut apa sih makna yang lebih dalam dan lebih rinci dari tari Lambangsih tersebut, dan mengapa itu dipentaskan dalam upacara pernikahan adat Jawa, Niku, Pak? Ya, terima kasih ya. Nah, sebenarnya tari untuk pernikahan tidak hanya tari Lambangsih, ya, ada banyak seperti Beksan Endah, kemudian ada tari Kumojoyo Kumorate, ya. Jadi itu memang banyak ya tentang tari ya, yang pasangan saya Karonse itu juga tentang ya banyak hal ya tentang tari Mimilan Mintuno itu ada. Mengapa ditarikan Lambangsih ini? Dari sejarahnya dulu ya. Sejarahnya Lambangsih itu diciptakan itu di tahun 1973. Itu atas permintaan dari keraton ya Kasunanan ya, Keraton Kasunanan. Ya, permintaan untuk dibuatkan sebuah tari yang intinya itu melambangkan cinta dan kasih sayang. Ya, Lambangsih itu kan berarti lambang, sih itu asih, cinta ya. Dalam pernikahan, dalam keluarga nanti diharapkan bisa saling asah, asih, asuh. Dan itu menurut catatan itu tari Lambangsih itu diciptakan ya oleh Yoso-Dipuro ya. Kalau dalam kalian nanti cari ya itu dari Yoso-Dipuro. Jadi tahun 1973. Mengapa harus ditarikan di pernikahan? Ya karena ini menggambarkan sekaligus memberi pesan kepada temanten sekalian ya bahwa mereka harus tetap saling mengasihi ya, saling mencintai. Jadi kata lambang ini kan Lambangsih ya, dari kata lambang, sih itu cinta, asih. Ya, jadi memang punya makna, punya pesan bahwa mereka harus tetap saling mengasihi. Dan itu memang tepat ketika ditarikan di pernikahan seperti itu. Jadi memang tari Lambangsih ini dari dua kata ya, Pak. Lambang dan asih. Lambang untuk mengasihi ya. Jadi memang sirat pesan untuk saling mengasihi kepada pengantin. Pengantin. Nah, Niku, dalam tari Lambangsih Niku ada struktur atau formasi ya Pak di dalamnya ya, dan mungkin di dalam durasi yang biasanya berapa lama sih ditarikannya tari Lambangsih? Baik, karena ini menggambarkan kan dua orang yang berkasihan ya, artinya ya saling mencinta gitu ya, saling merayu dan sebagainya. Itu ya posisi tarinya mereka selalu berdampingan ya, duaan. Kadang yang perempuan nanti berada di depan, yang laki di belakang, kemudian mereka saling berpegangan tangan, dengan itu kemudian ditarik berhadapan-hadapan ya, selalu komposisinya seperti itu.
dan durasi waktunya itu kurang lebih sekitar 15 menit 15 ya menit. ditarikan. Itu kalau tari murni ya, asli. Tapi karena sekarang kan banyak yang dipotong gitu kan ya, nggak terlalu lama. Kalau 15 menit di durasi pernikahan kan terlalu lama. Nggih. Itu kalau yang baku ya, yang baku itu. Tapi kalau yang mungkin supaya itu lebih simpel, biasanya nanti akan dipotong. Mungkin ada permintaan 7 menit gitu ya, 10 menit. Tapi yang pakem, yang sesungguhnya itu kurang lebih 15 menit. Berarti memang dari awal niku dalam waktu 15 menit niku formasi atau strukturnya niku bagaimana Pak? Apakah dari arah yang berlawanan dulu, dari penari pria lalu penari wanitanya lalu saling berdekatan, apa dari awal sudah langsung berdekatan? Ya itu kalau yang pertama biasanya yang cewek ya yang keluar dia kan, yang laki-lakinya yang akan ikuti di belakang. Tapi juga itu nanti akan berkembang ya, polanya bisa ada yang langsung masuk berdua, itu tergantung koreografi saat itu ya, karena lambang sih ini kan bukan termasuk salah satu tarian yang sifatnya klasik ya, sifatnya klasik. Ini tari tradisi. Kalau klasik itu pakem, nggak boleh dirubah, gerakan, kostumnya, durasi waktu dan sebagainya nggak boleh ya. Kalau klasik ya, mengingat kata klasik, yang klasiknya kan bedoyo, serimpi ya itu. Tapi kalau lambang seni sifatnya tradisional tadi ya, kadang menurut durasi waktu itu bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Tapi yang asli tariannya tadi sekitar 15 menit. Berarti Ya, memang seperti itu. Niki termasuknya tari tradisi. Iya, tari Jadi tradisi. boleh dimodifikasi, Iya. boleh disesuaikan. Oke. Nah, lalu dalam tari lambang seni niki Pak, ada tidak gerakan-gerakan yang pasti, walaupun di setiap pementasan itu mungkin ada modifikasi, tetapi ada gerakan yang pasti dan harus digerakkan, dan apa saja niku gerakannya dan makna di dalam gerakan tersebut niku apa Pak? Ya, ada gerakan yang memang harus dipegang ya, harus tidak boleh dirubah secara frontal gitu ya. Dimana saat mereka tuh saling berkasihan ya, kemudian ada gerakan ulap-ulap itu seperti tari tradisi itu masih ada. Kemudian ulap-ulap di sini kan mereka saling melihat, saling memandang. Artinya kalau dalam ulap-ulap ini yang ketika penari lelaki melihat penari perempuan ini kan dia mengagumi lah ya, cerita seperti mengagumi. Kemudian maaf ya, ada gerakan di mana dua wajah ini mungkin saling bertemu, itu melambangkan mereka sedang berciuman ya, berkasihan seperti itu ada ya, tidak harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Tapi kalau pengembangan yang itu bisa disesuaikan ya, disesuaikan. Oke. Berarti memang niku gerakan yang wajib untuk melambangkan pesan kasih tadi. Ya. Oke, niku mawon Pak tentang kami mau wawancarai tentang tari lambang sih. Jadi itu tadi teman-teman tentang tari lambang sih, penjelasan yang sangat-sangat komplit ya dari Pak Matias. Baik, terima kasih Bapak Matias atas penjelasannya tentang tari lambang sih. Semoga ini dapat menambah pengetahuan bagi semua yang menonton video ini. Sekali lagi ya, senang bertemu dengan kalian membahas tentang budaya kearifan lokal. Mudah-mudahan penjelasan ini dan pembelajaran ini membuka wawasan dan terlebih membuka ranah cinta kalian kepada budaya bangsa kita, khususnya budaya Jawa yang terkenal adiluhung, sudah tersebar di mancanegara. Salam budaya, tetap cintai budaya kita, karena kalianlah nanti menjadi tulang punggung pelestari budaya. Salam budaya.